Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka untuk at-tafaqquhu fiddin, duduk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu berkaitan dengan akidah seorang muslim terhadap para sahabat, ya, terutama sahabat yang paling, ya, nomor satu, sahabat yang paling afdal yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullahu alaihi. Di antara kaum muslimin, orang-orang yang beriman, ada rijal, sekelompok laki-laki yang mana mereka menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan minhum man qadha nahbahu. Di antara mereka para sahabat ada yang gugur di medan perang. Wa minhum man yantazir. Di antara mereka ada yang menunggu-nunggu. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka para sahabat tidak ada yang pernah tidak menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para sahabat ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, yang para ulama mengatakan bahwasanya akidah seorang muslim terhadap para sahabat adalah hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai mereka adalah agama, keimanan, kebaikan. Ya, sebaliknya wa bugduhum kufrun wa nifaqun wa tubyan. Membenci para sahabat adalah kekufuran, kemunafikan, dan bentuk melampaui batas. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat la yuhibbuhum illa mu'min, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang yang mencintai mereka kecuali ia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yubghiduhum illa munafiq. Dan tidak ada yang benci kepada para sahabat kecuali orang-orang munafik. Demikian pula ada sekelompok di luar sana yang sangat bencinya kepada sahabat. Terutama yang nomor satu adalah Abu Bakar Siddiq. Sehingga kita penting, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita penting untuk mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, maka beliau mengatakan siratal mustaqim itu ada 4. Yang pertama Islam, tunjukkan aku Islam. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga adalah As-Sunnah. Dan yang terakhir adalah Abu Bakar wa Umar. Dan keempat-empatnya saling berkaitan.
Mengapa kita harus belajar ya tentang Abu Bakar dan Umar? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Wahai manusia, ikutilah ketika aku sudah wafat nanti, ikuti dua orang, Abu Bakar dan juga Umar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Abu Bakar As-Siddiq, ya sebagaimana dikatakan dalam kitab adalah yaitu yanbaghi lil muslimi an ya'taqida i'tiqadan jaziman la syakka fihi wala raiba anna afdalal bashari ba'dal anbiya'i wal mursalin huwa Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wajib bagi setiap muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib mereka meyakini, memiliki akidah yang jazim, yang kuat dalam jiwanya, dalam hatinya, tidak diragukan lagi bahwasannya sahabat yang paling afdol yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq, tanpa diragukan lagi. Seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah wajib meyakini bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling baik setelah para nabi dan rasul. Ya, bahkan Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Ushulus Sunnah, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiha Abu Bakrin As-Siddiq. Dan orang yang paling baik, paling mulia setelah nabinya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma Umar, kemudian Umar. Ya, kemudian Utsman dan juga Ali. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan Abu Bakar Siddiq. Kita tidak mungkin mencintai Abu Bakar Siddiq khatal iman rahimani wa rahimakumullah apabila kita tidak mengenali siapa Abu Bakar Siddiq itu. Ya, siapa namanya, nama aslinya, kemudian dari mana dia, kemudian juga ya apa jasanya untuk umat Islam ini apa. Sehingga pada kesempatan kali ini selain kita belajar akidah, yaitu keyakinan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling baik setelah para nabi dan rasul, kita juga harus mengenali siapa Abu Bakar As-Siddiq itu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulai mengenal siapa Abu Bakar Siddiq itu. Ya, ismuhu, bahasa namanya adalah Abdullah bin Utsman ya bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Wa Fihrun huwa Quraisy. Ya, panjang nasabnya orang-orang Arab itu seperti itu, Pak. Ya, sama seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjang, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Husain cucunya nanti, ya, bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, nanti Abdul Manaf keturunan Adnan. Adnan dari Ismail bin Ibrahim. Nah, Abu Bakar As-Siddiq berasal dari kabilah Taim, namanya Taim. Maka namanya Abu Bakar As-Siddiq At-Taimi. Ya, dan Quraisy itu qabail, Pak. Banyak kabilahnya. Ya, contohnya Nabi kita Muhammad SAW dari Bani apa, Pak? Bani Hashim. Abu Bakar As-Siddiq dari Bani Taim. Ya, Taim. Kemudian Umar dari Bani Adi. Kemudian Utsman dari Bani Umayyah. Itu paling besar, nomor satu di Quraisy, Bani Umayyah. Ya, nanti ada Bani Umayyah itu ada juga Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sufyan bin Harb. Nah, nanti keluar dari situ daulah Umayyah yang sangat besar. Ya, kemudian Ali dari Bani Hashim juga. Ya, kemudian juga Khalid ibn Walid dari Bani Makhzum, satu kabilah sama Abu Jahal. Abu Jahal juga namanya Amr bin Hisham al-Makhzumi. Ya, kemudian Az-Zubair bin Awam dari Bani Asad, satu kabilah sama Khadijah, istrinya Nabi. Kemudian ibunya Nabi Aminah dari Bani Zuhroh, satu kabilah sama ya Abdurrahman bin Auf, sama ya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Quraisy intinya banyak kabilahnya. Ya, banyak.
dan nanti semua itu kabilah itu sangat mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua Quraisy mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru nanti ketika beliau diutus menjadi seorang Rasul, menjadi seorang Nabi, baru mulai muncul kebencian. Jadi selama 40 tahun Quraisy itu semua cinta sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijuluki sebagai as-sadiqul amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya, layak dit abadan, tidak pernah dusta sama sekali dalam hidupnya. Ya. Akan tapi ketika umur 40 tahun diutus menjadi seorang nabi, beliau langsung mengumpulkan semua kabilah yang saya sebutkan tadi, dikumpulkan di As-Safa, ya, diperingatkan tentang adab Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian tetap percaya sama aku? Waktu itu mereka mengatakan, kita tetap percaya karena engkau shadiqul amin. Terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti datang Abu Lahab pamannya. Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Ali hadza jama'tana. Apa karena urusan seperti ini engkau kumpulkan kita? Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Lahab untuk Abu Lahab. Baik. Intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar Siddiq berasal dari Bani Taim. Ya, dan Quraisy itu banyak. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib mengatakan, innallaha anzala isma Abi Bakrin minas sama'i as-Siddiq. Sesungguhnya yang menamakan Abu Bakar As-Siddiq, ya julukan As-Siddiq, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, langsung dari langit, kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Wa kana yahlifu min dzalik. Maka Ali bin Abi Thalib berani bersumpah bahwasanya Allah benar-benar yang menurunkan ya julukan As-Siddiq itu dari langit. Ya, jadi bukan julukan dari manusia, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti setelah peristiwa Isra Mi'raj, Pak. Ya, ketika banyak orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya diperjalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit sampai Sidratul Muntaha. Semua orang nggak masuk akal seperti ini. Satu malam, bayangkan. Maka semua membenarkan, atau semua banyak orang-orang yang tidak percaya illa As-Siddiq. Abu Bakar yang percaya. Maka dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Islamnya, ya. An Abi Darda, seorang sahabat namanya siapa, Pak? Abu Darda. Abu Darda itu nama aslinya Uwaimir bin Malik Al-Ansari, dari Ansor, dia dari Madinah. Beliau menceritakan ya pada kita, qala kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kita orang duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Id aqbala Abu Bakrin akhidan bi tarafihi thawbihi hatta abda ala rub'an rubataihi. Kemudian suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq datang kepada kita sambil mengangkat ujung kainnya. Ya, artinya cepat, jalan cepat. Kemudian faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ama sahibukum faqad ghamar, katanya. Adapun saudara kalian ini, Abu Bakar Siddiq, sedang gelisah, sedang ada masalah. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasallama, kemudian Abu Bakar mengucapkan assalamualaikum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang lainnya. Waqal, dan Abu Bakar mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni kana baini wa bainal ibni Khattabi syai'un. Sesungguhnya telah terjadi suatu masalah sedikit antara aku dan Ibnu Khattab, yaitu Umar bin Khattab. Ya, terjadi masalah yang sedikit. Fa asra'tu ilaihi, kemudian aku agak kesal sama Umar, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tsumma nadimtu, kemudian aku yang mengucapkan ucapan yang melukai hatinya Umar. Akan tetapi aku menyesal setelah itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian habis itu fasa'altuhu an yaghfirli. Aku minta maaf kepada Umar. Akan tetapi fa'aba alayya, Umar enggak mau maafin aku ya Rasulullah. Ya. Fa'aqbaltu ilaik, makanya aku datang kepada engkau sekarang ini. Ya, mengadu ada masalah antara Abu Bakar dan Umar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kalau misalkan Umar tidak mau memaafkanmu, Allah Subhanahu wa taala yang akan memaafkanmu. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengampunimu wahai Umar. Salasan, 3 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal demikian.
Kemudian ya tsumma inna Umar nadim, kemudian Umar yang tadi nggak mau maafin, nyesel Umar. Fa'ata manzila Abu Bakar, maka dia langsung datang ke rumahnya Abu Bakar. Kemudian dia bertanya kepada keluarganya, asama Abu Bakar, apakah ada Abu Bakar? Kemudian keluarganya mengatakan faqulullah, oh enggak ada Abu Bakar. Ya, maka Umar langsung begini, Pak. Kenapa? Kalau Abu Bakar nggak ada di rumah, biasa di mana? Sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti itu. Ya, Ali bin Abi Thalib sering mengatakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu sering mengatakan, aku makan bersama Abu Bakar dan Umar, aku minum bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar, aku keluar bersama Abu Bakar. Daiman, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Nanti akan kita ceritakan bagaimana hijrahnya beliau ke Madinah ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu Umar langsung datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasallama, Umar memberikan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Abu Bakar, kepada sahabat-sahabat yang lain, seperti Abu Darda, sebutkan Ali bin Abi Thalib juga ada di situ. Ya, faja'ala wajhun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yatama'ar, langsung merah mukanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saking marahnya ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta asfaqu Abu Bakrin fajaza ala rukbatayhi faqol, sampai Abu Bakar ini khawatir, Pak, sampai kasihan sama Umar, ya, sampai Abu Bakar itu berlutut di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah ya Rasulullah, jangan mari Umar, seperti itu, ya. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atau Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ya wallahi ana kuntu adlam, aku yang zalim kepada Umar ya Rasulullah, bukan Umar yang zalim kepadaku. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha ba'atsani ilaikum fakultum kadzabta. Wahai manusia, sesungguhnya aku diutus sama Allah kepada kalian, kalian semua mengatakan kadzabta ya Muhammad, engkau dusta wahai Muhammad. Wa qala Abu Bakar shadaq, kecuali Abu Bakar dia mengatakan engkau jujur wahai Muhammad, engkau benar wahai Muhammad, engkau betul-betul seorang nabi wahai Muhammad. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sambil marah mengatakan seperti itu. Ya, kemudian wawasani bin nafsihi wa malihi fahal antum tariku li sahibi. Abu Bakar ini menolongku dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan keluarganya. Apakah cuma karena masalah sepele kalian sakiti saudaraku? Apakah cuma masalah kecil kalian ini ya tinggalkan sohibku ini? Perhatikan, apakah Umar bukan sahibnya Nabi? Sahibnya Nabi. Apakah Abu Darda bukan sahibnya Nabi? Sahibnya Nabi. Akan tapi ini sahib yang paling spesial nomor satu, Abu Bakar Siddiq ini. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan seperti itu kepada Umar saking marahnya. Kemudian setelah itu, ya fama udhiya ba'daha. Setelah kejadian ini, Abu Bakar tidak ada yang menyakiti sama sekali, Pak. Kenapa? Karena logikanya Umar saja yang pemberani, yang syaitan lari dari jalan yang dia tempuh, itu dimarahi sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi selain Umar. Sehingga setelah kejadian ini tidak ada yang berani yang menyakiti Abu Bakar Siddiq sama sekali. Ya. Kemudian, ya, di sini sebutkan Ammar bin Yasir ya menceritakan kepada kita, Ammar bin Yasir adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya, orang yang awal-awal masuk Islam. Ya, Ammar bin Yasir. Nama bapaknya siapa, Pak? Ammar bin Yasir. Ya, Yasir ya kan. Namanya juga Ammar bin Yasir. Ya, ibunya namanya Sumayyah. Yaitu wanita pertama yang dibunuh sama Quraisy. Disiksa sama mereka. Ammar bin Yasir mengatakan di awal-awal Islam ini, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsah abud. Di awal-awal Islam itu aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pengikutnya cuma 5 budak. Ya, 5 budak. Wa mra'atan, ditambah 2 perempuan, 2 Abu Bakar sama Abu Bakar. Sudah 5 budak, 2 perempuan sama Abu Bakar, berdelapan ini. Itu awal-awal Islam. Ya, sampai nanti dibunuh mereka. Sumayyah dibunuh sama mereka, sama Quraisy. Baik. Kemudian, ya,
Di sini sebutkan hijratuhu, hijrahnya. Bagaimana Abu Bakar Siddiq dipilih oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemani ya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, di sini sebutkan tasarruf Abu Bakar As-Siddiq wa tamayyaza an sa'iri ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi asya'a katsir. Abu Bakar Siddiq ini memiliki keutamaan yang sangat banyak yang tidak dimiliki sahabat-sahabat yang lainnya. Di antaranya adalah ikhtiyarun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahu liyakuna rafiqan lahu fi hijrati. Salah satunya adalah ketika hijrah. Ya, semua sahabat sudah disuruh hijrah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah kota Madinah. Tinggal di Mekah itu Pak, tinggal Abu Bakar, Nabi Muhammad sama Ali. Ya, sama Ali. Abu Bakar dipilih untuk menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib disuruh untuk ngapain Pak? Ali bin Abi Thalib disuruh untuk membagikan harta yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang mau membunuhnya. Inilah as-sadiqul amin, benar-benar as-sadiqul amin. Hatta dalam masalah seperti ini sudah mau dibunuh, tetap dikembalikan harta-hartanya, Pak. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Abu Bakar mengatakan, qala qultu lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ana fil ghor. Suatu hari ketika hijrah, aku bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku di ghor, di gua, namanya Gua Thur. Ya, law anna ahaduhum nadhara tahta qadaimihi la absarana. Sekiranya orang-orang Quraisy ini ya berlalu lalang di atas, sekiranya mereka menundukkan pandangannya ke bawah, mereka akan melihat kita. Itu kata Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini dihargai 100 unta Pak sama Quraisy. Yang bisa menangkap dan membunuh Muhammad dapat 100 unta. Ya miliaran, sehingga banyak orang-orang itu preman-preman Mekah ngumpul ingin menangkap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar mengatakan, mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma dzannu ya Abu Bakrin bisnaini Allahu thalithuhuma. Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar, dua orang kemudian Allah yang ketiga? Apakah engkau masih ragu ya Abu Bakar? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini Abu Bakar Siddiq itu benar-benar membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 hari lamanya. Siapa yang ngasih makanan siapa kepada mereka? Yang ngasih makanan adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Tengah malam Asma datang ke gua tersebut memberikan makan. Inilah yang dinamakan Abu Bakar menolong Rasul SAW dengan jiwanya, dengan keluarganya, dengan hartanya. Semua hartanya Abu Bakar Siddiq itu diinfakkan untuk Rasul SAW nanti di Ghazwatul Tabuk. Ya, semua. Nggak ada yang bisa ngalahkan Abu Bakar Siddiq ini. Khawatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, ketika di gua tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam lelah Pak, seharian jalan ya. Nanti kalau ada kesempatan yang lain saya ceritakan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah itu luar biasa. Bukan menempuh jalan utama, bukan. Berliku jalannya, menyusuri ya pesisir. Jalan yang tidak dilalui manusia waktu itu. Kemudian Rasul SAW lelah dan di gua tersebut Rasul SAW tidur di pahanya Abu Bakar Siddiq. Ketika itu Abu Bakar Siddiq disengat oleh kalajengking kakinya, tapi ditahan sama beliau. Kenapa? Kalau misalkan dia gerak, ya sohibnya itu akan bangun Pak. Capek dikejar-kejar orang, mau dibunuh sama orang, kemudian tidur terlelap di pahanya Abu Bakar Siddiq, disengat kalajengking. Kata Abu Bakar Siddiq, wallahi sakitnya luar biasa waktu itu. Ya, tapi tidak berani bergerak, ditahan sampai benar-benar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya terbangun. Maka inilah cintanya Abu Bakar Siddiq kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luar biasa. Dan Abu Bakar Siddiq ketika itu tidak takut dirinya dibunuh, tidak. Yang dia takutkan adalah apabila Rasul SAW dibunuh, maka sudah selesai Islam.
tidak akan sampai ke Madinah, tidak akan sampai kepada kita. Sehingga apabila Abu Bakar yang dibunuh, sudah nggak apa-apa, tapi Rasul masih bisa berdakwah. Jadi di gua tersebut bukan berarti Abu Bakar takut dirinya dibunuh lah. Abu Bakar pemberani, fatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Ya, nanti ada sikap-sikap beliau ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fadailuh, keistimewaan Abu Bakar Siddiq. Ya, qala Abu Hurairah mengatakan bahwasanya saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya'i fi sabilillah du'iya min abwab," yakni al-jannah. Barang siapa yang melakukan amalan, suatu amalan, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu di surga. Yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khairun," ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Faman kana min ahli sholati du'iya min babi sholat. Orang yang suka sholat, yang rajin sholat, maka nanti di surga Pak, dia akan dipanggil dari pintu orang-orang yang suka sholat. Ya, wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad. Orang yang suka jihad, ya, seperti Khalid bin Walid, ya, seperti sahabat yang suka jihad, mereka akan dipanggil di surga itu dari pintu jihad. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babi shadaqah. Barang siapa yang suka sedekah, nanti di jannah, di surga akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babi siyam wa babi royan. Orang yang suka puasa akan dipanggil di surga nanti dari pintu ya namanya ar-royan. Kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma'ala hadzal ladzi yud'a min tilkal abwab min darurah." Ya Rasul, tidak heran orang itu kalau suka sholat dipanggil dari pintu sholat, suka sedekah dipanggil dari pintu sedekah, suka jihad dipanggil dari pintu jihad. Apakah ada ya Rasulullah satu orang yang dipanggil dari semua pintu itu ya Rasulullah? Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar." Ada wahai Abu Bakar, dan aku berharap engkau adalah salah satu orang tersebut wahai Abu Bakar Siddiq. Nah, inilah Rasulullah SAW sangat luar biasa. Ya jasanya Abu Bakar Siddiq untuk beliau. Wan Anas bin Malik, ya saya ceritakan Anas bin Malik adalah sahabat dari Ansor, Pak, dari Madinah. Ya, ketika orang-orang Ansor itu menunggu datangnya Rasulullah SAW untuk hijrah, semua orang hampir ngasih hadiah. Kemudian ada satu orang wanita namanya Rumaiso atau Ummu Sulaim. Nah, ini ibunya Anas bin Malik. Nggak punya apa-apa orangnya. Kemudian mengatakan, "Sudah, ambil saja ini Anas bin Malik supaya mengabdi kepada engkau ya Muhammad." Sehingga Anas bin Malik ini 10 tahun menjadi pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai nanti umur 20 tahun meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas bin Malik ini mengatakan, "Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ada Uhudan." Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ini naik Uhud, gunung Uhud. Wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, Umar dan juga Utsman. Faraja bihim, maka Uhud itu bergetar, Pak. Ya, batu-batunya itu bergetar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Utsbud Uhud, fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenanglah engkau wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ini ada seorang nabi, yaitu Muhammad. As-Siddiq Abu Bakar, wa syahidan, ya Utsman dan juga Umar. Dan Utsman dan Umar nanti benar-benar syahid, Pak. Ya, Utsman dibunuh sama pemberontak dari Kufah, Basrah, Mesir. Ya, nanti dibunuh ketika membaca Al-Qur'an, Utsman bin Affan. Ya, tahun 35 Hijriah, masih panjang sebenarnya. Kemudian Umar bin Khattab dibunuh sama seorang namanya siapa, Pak? Abu Lu'lu al-Majusi. Ya, nama aslinya Fairuz dari Persia. Yaitu ketika sholat subuh kemudian mau takbir ditusuk ya sama Abu Lu'lu al-Majusi. Baik, ikhwatul Islam rahimani wa rahmah. Inilah keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang ilmunya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, An Abi Sa'id Al-Khudri, ya seorang sahabat namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Ini sama juga dari Ansor, Pak. Ya, Ansor itu orang Madinah, kalau Muhajirin orang Mekah. Abu Sa'id Al-Khudri nama aslinya Khalid bin Malik bin Sinan.
Ya, jadi dikenal sama orang-orang dengan Abu Sa'id dengan kunyahnya. Seperti Abu Bakar Siddiq, namanya Abdullah bin Utsman. Dikenal Abu Bakar dengan kunyahnya. Dan banyak orang seperti itu. Seperti tadi Abu Darda itu nama aslinya Uwaimir. Ya, Uwaimir bin Malik. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan kepada kita, qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah di hadapan manusia. Kemudian beliau mengatakan, innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma 'indallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh seorang hamba, al-abdu, disuruh milih antara dunia ini sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, fahtara dzalikal 'abdu ma 'indallah. Kemudian hamba tersebut memilih yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak mau dunia ini. Maka mendengar hal itu, fabaka Abu Bakrin. Abu Bakar nangis, Pak. Waktu itu hanya Abu Bakar yang nangis. Fa'ajibna libukaihi. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kita heran kenapa Abu Bakar ini menangis. Padahal Rasul SAW mengatakan sesungguhnya seorang hamba disuruh memilih antara dunia sama di sisi Allah, dia milih di sisi Allah. Maka para sahabat yang lain heran kenapa dia menangis, karena Abu Bakar paham sepaham-fahamnya bahwasanya seorang hamba yang dimaksud Rasul SAW itu adalah dirinya sendiri, yang menunjukkan bahwasanya kematian Rasul SAW ini sudah dekat. Maka Abu Bakar Siddiq menangis luar biasa, Pak. Ya, kemudian beliau mengatakan, wa kana Abu Bakrin a'lamuna. Itulah yang menyebabkan Abu Bakar orang yang paling berilmu di antara kita. Dan juga Rasul SAW mengatakan, walau kuntu muttakhidan khalilan ghayra rabbi la akhadtu Abu Bakrin. Sekiranya aku boleh mengambil kekasih selain Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi enggak boleh sama Allah Subhanahu wa taala. Al-ukhuwah fil Islam. Ya, ukhuwah itu dalam Islam. Baik. Kemudian saya akan ceritakan bagaimana Abu Bakar Siddiq itu dalam membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ditanyakan oleh seorang namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair adalah seorang tabi'in, Pak. Enggak ketemu sama Nabi. Urwah bin Zubair adalah adiknya siapa, Pak? Adiknya siapa, Pak? Hah? Urwah bin Zubair adiknya Abdullah bin Zubair. Ya, Zubair itu Zubair bin Awam. Ya, itu satu kabilah dengan Khadijah, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini anaknya Sofiyah binti Abdul Muthalib. Ya. Kemudian Zubair bin Awam nikah sama anaknya Abu Bakar namanya Asma bintu Abi Bakar. Punya anak namanya Abdullah bin Zubair sama Urwah bin Zubair. Ya, nasabnya luar biasa. Urwah bin Zubair berarti bibinya siapa bibinya? Pak. Kakeknya Abu Bakar. Ya, kemudian bibinya Aisyah. Ya, Aisyah berarti bibinya. Nah, Urwah bin Zubair bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As adalah anak dari sahabat Amr bin Al-As. Amr bin Al-As adalah anaknya Al-As bin Wa'il. Itu yang kafir, yang terus melukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari kabilah Bani Saham namanya. Amr bin Al-As As-Sahami. Abdullah bin Amr bin Al-As ditanya sama Urwah bin Zubair, ya, an asyaddi ma sona al-musyrikuna bi Rasulillah. Apa kejadian yang paling menyakitkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah engkau lihat? Ya, Urwah nanya sama Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka beliau mengatakan, ra'aitu Uqbah ibni Abi Mu'id ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusolli. Suatu hari aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salat. Kemudian datang ya syaitonnya Quraisy namanya Uqbah bin Abi Mu'id datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian wa fawadu aridaan fi unuqi, kemudian ditaruh kain, Pak. Rida itu kain, ditaruh di lehernya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu fa khonaqahu biha khanqan syadidan. Kemudian setelah ditarik kain itu di lehernya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditarik, benar-benar ditarik. Mau dibunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam sama seorang namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Faja'a Abu Bakar. Waktu itu tidak ada yang berani membela. Kenapa? Saya sebutkan tadi di awal-awal Islam, yang masuk Islam itu orang-orang lemah. Banyakan dari budak.
Ya, seperti yang tadi disebutkan Amr bin Yasir. Iya kan? Tidak ada yang berani untuk menolong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau dibunuh, kemudian Ja'a Abu Bakar As-Siddiq hatta dafa'u anhu Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang menyakiti Rasul SAW didorong sama Abu Bakar Siddiq. Ya, kemudian Abu Bakar Siddiq marah dan mengatakan, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah?" Apakah engkau wahai Uqbah bin Abi Mu'aid ingin membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala? Wahai Uqbah bin Mu'aid, apakah engkau akan membunuh seseorang yang engkau juluki sebagai as-sadiqul amin dari kecil? Apakah engkau akan membunuh seseorang yang paling baik, orang yang jujur, tidak pernah bohong sama sekali dalam hidupnya? Sekarang mau engkau bunuh dia. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Sungguh Rasul SAW datang kepada kalian membawa bukti yang jelas, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sekarang engkau membunuh, kau juluki sahir, penyihir, orang gila, pemecah umat, kata engkau sekarang. Ya, kemudian setelah itu Abu Bakar dikeroyok sama mereka, Pak. Ya, dikeroyok habis-habisan, dipukul sama pakai pelepah kurma, pakai sendal. Sendal dulu itu ada pakunya, dipukulin itu Abu Bakar Siddiq, dikeroyok sama mereka. Ya, kemudian wajahnya sampai tidak bisa dikenali. Ya, kemudian dibawa ke rumahnya, pingsan Abu Bakar Siddiq ini. Kemudian kabilahnya marah, ya Bani Taim itu marah. Kemudian setelah pingsan, siuman, ya Abu Bakar mengatakan, bagaimana keadaannya Muhammad SAW? Kemudian kata kaumnya, kata kabilahnya itu, sudah minum dulu, makan dulu, kok pingsan ini? Tidak, bagaimana keadaannya Muhammad dulu, kata Abu Bakar Siddiq. Hakada Abu Bakar Siddiq, kata Islam rahimahullah. Makanya kita Ahlussunnah wal Jamaah harus mencintai Abu Bakar Siddiq karena jasanya yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jangan seperti orang-orang Syiah mencaci maki Abu Bakar Siddiq, mengatakan Abu Bakar finnar, kata orang-orang Syiah. Naudzubillahi min dzalik. Laknatullah alaihim ajmain. Mereka mengatakan la'anallahu ala Abu Bakar, Allah melaknat Abu Bakar, Umar, semua di mulutnya ini luar biasa orang-orang Syiah itu, Pak. Padahal seperti ini keutamaannya Abu Bakar Siddiq. Jadi ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, kita lanjutkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq adalah orang yang diisyaratkan oleh Rasul SAW menjadi pemimpin setelah beliau meninggal. Ya, ini diceritakan oleh ya Abu Musa al-Asy'ari, itu dari Yaman ya. Kabilah Asy'ari itu dari Yaman, Pak. Oke, orang-orang Asy'ariyun itu satu kabilah sama Abu Hasan al-Asy'ari ya. Itu satu kabilah. Nanti orang Asy'ari itu menisbatkan dirinya ke situ. Nah, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan ya, ketika Rasul SAW itu istada maradu, sudah sakit parah. Beliau mengatakan, muru Abu Bakrin falyusolli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Kemudian Aisyah mendengar dan bertanya dan mengatakan kepada Rasul SAW, innahu rajulun rafiq, Abu Bakar ini ya Rasulullah adalah seorang yang lembut hatinya. Nanti kalau jadi imam kemudian akan nangis. Kemudian ya orang-orang akan ikut nangis. Kemudian engkau masih hidup. Kalau Abu Bakar yang jadi imam, khawatir nanti manusia kaum muslimin benci sama bapakku, kata Aisyah. Bagaimana Abu Bakar ini jadi imam, di belakangnya adalah Nabi, sehingga Aisyah sebenarnya nggak mau, ya. Akan tapi Rasul SAW terus mengatakan, muru Abu Bakar falyusolli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia, yaitu sholat, ya. Sampai akhirnya beliau menjadi imam. Kemudian datang ya seorang wanita juga kepada Rasul SAW. Ya, kemudian beliau ingin menanyakan sesuatu. Waktu itu beliau sudah sakit, Pak. Ya, kemudian Rasul SAW mengatakan nanti balik lagi. Ya, kemudian wanita itu mengatakan, bagaimana nanti aku balik kemudian aku nggak dapati engkau wahai Rasulullah. Maka Rasul SAW mengatakan, ilam tajidini fa'ati Abi Bakar. Kalau engkau nggak menemukanku, wahai wanita, maka datangi Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul SAW adalah yaitu percaya kepada Abu Bakar Siddiq dalam urusan agama.
Apalagi dalam urusan dunia. Dari inilah para ulama mengatakan bahwa yang paling berhak untuk menjadi khalifah, pemimpin setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal yaitu Abu Bakar Siddiq, Pak. Apalagi dahulu khalifah itu jadi pemimpin, Pak. Oleh karena itu Abu Bakar disuruh jadi imam, ya kan? Umar bin Khattab Amirul Mukminin yang mengimami manusia, kemudian datang seorang dibunuh Umar bin Khattab. Nah, seperti itu biasa. Sehingga ini adalah dalil yang jelas Abu Bakar adalah khalifah setelah Rasulullah SAW meninggal. Bukan Ali, bukan Umar, bukan Utsman. Datang orang-orang Syiah mengatakan khilafah itu harus dari Bani Hashim. Abu Bakar bukan dari Bani Hashim, dari Bani Taim. Ya, yaitu nanti jadi dari Bani Hashim turun jadi Ba'alwi, yaitu Bani Alawiyah. Ya, yang sekarang banyak ya, Ba'alwi itu yang lagi itu dari situ nanti, Pak. Baik. Ikhwatal Islam rahimani wa rahim. Kemudian wafatnya Abu Bakar Siddiq, ya, itu fi Jumadil Akhirah minas sanati tsalisata asyrata, tahun 13 Hijriah. Kalau Rasul SAW meninggal tahun berapa, Pak? 11 ya, 11 Hijriah. Berarti Abu Bakar menjadi pemimpin khalifah itu 2 tahun. Ya, persis umurnya 63 tahun seperti umurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sakit, maridu Abu Bakrin As-Siddiq, maradul mauti, sakit yang sudah sakaratul maut waktu itu. Waja'at ya sakratuhu wa kanat indahu ibnatuhu ummul mukminin Aisyah. Kemudian Aisyah datang di sampingnya itu, dia mengatakan sebuah syair, la umruka ma yukni surau anil fata id hasharjat yauman wa baqa biha sadru, kata Aisyah. Demi Allah, harta benda yang dikumpulkan seseorang itu tidak ada gunanya ketika seseorang itu sudah terbaring di atas kasur, sudah mau meninggal. Aisyah membacakan syair seperti itu, maka Abu Bakar As-Siddiq langsung buka matanya itu, Pak. Kok bisa Aisyah baca syair? Ya, kata Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau enggak baca firman Allah Subhanahu wa taala saja yang berbunyi waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah kematian yang kalian terus lari darinya. Itulah kematian. Kenapa engkau enggak baca ini saja, wahai Aisyah? Kemudian setelah itu Abu Bakar ini meninggal, Pak. Ya, wa aslamar ruh li rabbiha. Kemudian ruh itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ghadara hadhil hayatad dunya ila jannatin arduha samawati wal ardu. Sampai akhirnya ruhnya ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang mana ini dikhabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya jannah itu arduha itu as-samawati wal ardu, seluas langit dan bumi. Kemudian asrul muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya akan ceritakan tentang kejadian besar yang terjadi di zamannya Abu Bakar Siddiq. Ya, yang pertama adalah ya jam'ul Quran. Di zamannya Abu Bakar Siddiq itu ya terjadi pengumpulan Al-Quran, Pak. Ya, nanti ketika perang Yamamah, perang melawan kabilahnya Musailimah Al-Kadzab. Pernah dengar, Pak, ya? Musailimah Al-Kadzab yang mengaku nabi. Itu Bani Hanifah namanya. Kemudian di perang tersebut banyak Qurra itu yang meninggal. Sehingga Umar khawatir Al-Quran ini akan hilang gitu. Dari dahulu soalnya Al-Quran itu fi suduri rijal, di dada-dada para sahabat. Sehingga Umar mengatakan harus dikumpulkan Al-Quran. Ya, sehingga singkatnya nanti Al-Quran itu dikumpulkan oleh seorang namanya Zaid bin Thabit. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, ya jasanya yang kedua adalah pemberangkatan pasukan Usamah. Usamah ini punya bapak namanya Az-Zaid. Usamah bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya Nabi. Zaid bin Harithah meninggal di Mu'tah nanti, Pak. Dibunuh sama orang-orang Romawi. Kemudian Zaid meninggal, Usamah disuruh berangkat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melawan orang-orang Romawi yang membunuh bapaknya. Dan Rasul SAW sangat mencintai Usamah. Ya, dulu sering Rasul SAW itu main sama Hasan, Husain, terus di sini Usamah.
Sini Hasan, Husain, Usama, sangat dicintai. Ya anaknya Zaid sama anaknya Ali itu, cucu-cucunya itu. Kemudian Usama bin Zaid ini sebelum berangkat ke Romawi, Rasul SAW meninggal, Pak. Ya, belum sempat berangkat, baru siap-siap mau berangkat. Kemudian ketika Rasul SAW meninggal, banyak orang-orang murtad waktu itu. Ya, di zaman itu langsung banyak orang murtad, sehingga kata para sahabat yang lain, apakah pasukan Usama ini diberangkatkan ke Romawi atau ya kita suruh bantu di Madinah, stay di Madinah. Kata Abu Bakar Siddiq, saya tidak akan memberhentikan pasukan yang sudah diberangkatkan sama Rasul SAW. Itu ittiba, Pak. Ittibanya beliau luar biasa kepada Rasul SAW. Walaupun ya Madinah dikelilingi sama sibah, sama binatang buas mau diserang, orang-orang pada murtad, kemudian anjing itu menyerang ummahatul mukminin. Artinya perkara sudah sangat bahaya, tetap saya tidak akan memberhentikan pasukan yang sudah diberangkatkan sama Rasulullah. Itu kata Abu Bakar Siddiq. Kemudian kata sahabatnya, oh tidak, keadaan di Madinah lebih penting daripada perang lawan Romawi dulu nanti. Tidak, sekarang harus berangkat, kata Abu Bakar Siddiq. Bayangkan, itu ittiba, Pak. Ya, ittibanya luar biasa, dan kita harus seperti itu kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian banyak orang-orang murtad. Ya, kabilah ya Kindah, kabilah Ghatafan. Orang banyak yang murtad. Salah satunya adalah Tulahah al-Asadi. Banyak orang-orang murtad kemudian mengaku dirinya sebagai nabi itu banyak dulu. Makanya perkaranya luar biasa. Sehingga diperangi sama Abu Bakar Siddiq, ya, terutama Musailimah al-Kadzdzab itu yang mengaku dirinya nabi, diutus ya pertama Ikrimah bin Abu Jahal bersama Syurahbil bin Hasanah. Kemudian pasukan nggak ngatasi. Kenapa? Jumlahnya 40.000, besar itu. Kemudian Abu Bakar Siddiq mengutus Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid ini komandan perang baru. Ya. Baru nanti mereka habis kalah. Ya, panjang sebenarnya ceritanya perang Yamamah. Ya, soal nanti akan saya ceritakan kalau ada kesempatan lagi. Intinya ya banyak sahabat di situ meninggal, 600. Kalau dari orang Bani Hanifah sampai 1.000 yang meninggal. Ya, atau 10.000 dikatakan. Baik, kemudian yang terakhir saya akan ceritakan ya, sampai jam berapa ini, Pak? Suruh Pak ya. Berapa menit lagi masih? Kira-kira? Hah? Sudah lewat ya? Baik, sekali lagi ya, masih ada satu ya yang jasanya luar biasa, yaitu Abu Bakar Siddiq, yaitu namanya perang Yarmuk, Pak. Perang Yarmuk ini perang yang terjadi ya kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Ya, melawan orang-orang Romawi. Saya akan ceritakan bahwasanya perang Yarmuk adalah perang besar yang terjadi di zaman Abu Bakar Siddiq, dan ini menjadikan nama Khalid bin Walid harum seharum-harumnya karena jasanya yang luar biasa. Saya ceritakan di sini karena ada jaisul muslimina sab'ah wa isyrina alaf. Jumlahnya kaum muslimin 27.000. Wa ada jaisul an-nasara isyrina wa mi'ah alaf. Kemudian jumlahnya orang Nasrani, orang Romawi itu 120.000. Itu pertama. Kemudian datang lagi jadi 200.000. Bayangkan 27.000 pasukan melawan 200.000. Ya, secara hitung-hitungan sudah nggak masuk akal. Ya, satu orang lawan berapa itu? Banyak sekali. Nah, kemudian pertama kali ya, mereka pasukan yang diberangkatkan oleh Abu Bakar Siddiq ke Yarmuk itu minta bantuan karena sedikit, 27.000. Kemudian setelah itu kata Abu Bakar Siddiq yang mengatakan, ya inistami'u wa kunu jundan wahidan. Sudah kalian bersatu menjadi satu pasukan. Jangan berpecah belah. Fa antum ansurullah. Kalian adalah penolong Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yansuru man yansuruh, dan Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Wa yahdhulu man yakfuruh, dan Allah akan menghinakan orang-orang yang kufur. Intinya jangan takut sama mereka, kata Abu Bakar Siddiq. Ya, kemudian setelah itu Abu Bakar Siddiq sebelumnya mengutus pasukan Khalid bin Walid ke Persia. Biasa Khalid bin Walid kalau perang sudah langsung begini. Persia habis di Irak itu. Sehingga Abu Bakar Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid untuk membantu saudara-saudaranya yang di Yarmuk.
langsung Khalid bin Walid berangkat ya dari Irak, dari Persia ke Yarmuk. Ya, di sini sebutkan wa kana qad qala lahu ahadul a'rab. Kemudian Khalid bin Walid menempuh jalan yang tidak pernah ditempuh sama manusia waktu itu. Biar cepat, pintas, Pak. Kemudian salah seorang yang melihat itu, mereka mengatakan kepada Khalid bin Walid, in anta asbahta inda syajarah al-fulaniyah fi yaumin kadza najauta anta wa man ma'aka. Kalau besok pagi engkau mendapati pohon namanya pohon A, engkau sudah melihat itu, engkau akan selamat sama orang-orang bersamamu. Tapi kalau engkau tidak mendapati pohon tersebut, engkau akan binasa semuanya. Kemudian Khalid bin Walid bersama 9.000 pasukan waktu itu. Ya, 9.500 pasukan. Ya lewat jalan itu, sehingga apabila tidak ketemu sama pohon A misalkan, mereka semua akan binasa. Kemudian mereka selamat, Pak. Ya, selamat. Kemudian ya, mereka pasukan kaum muslimin di Yarmuk yang menjadikan Khalid bin Walid sebagai komandan nomor 1. Dan waktu itu Nasoro, orang-orang Nasoro, orang Romawi itu menyuruh utusan untuk melihat keadaan kaum muslimin. Kenapa? Apa sih mereka? Mau apa mereka ke sini? Kaum muslimin, sehingga ditinjau sama mereka. Kemudian mereka mengatakan, utusan Nasrani pergi ke ketuanya dan mengatakan, wajatu qauman ruhbanan bilail. Ini kata mata-matanya Nasrani mengatakan, saya melihat suatu kaum malam hari mereka beribadah kepada Tuhannya. Ruhban itu rohib, pendeta, Pak. Ya, jadi ahli ibadah. Saya melihat kaum malamnya jadi pendeta, artinya jadi ahli ibadah, berdoa, sholat, berzikir, ya minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaum ini seperti ini. Wa fursanan bin nahar, nanti datang siang hari mereka jadi pendekar. Itu kata mata-matanya Nasrani. Mereka mengatakan, wallahi law sariqa fihim ibnu malikihim laqatuhu. Demi Allah, apabila anak pemimpinnya itu mencuri, langsung dipotong bareng-bareng tangannya. Ini kata mata-matanya Nasrani tadi. Auzana rojamuhu, kalau dia berzina langsung dirajam bareng-bareng anak pemimpinnya, dan ini keadilan. Kalau di Nasrani nggak ada seperti itu. Kalau ada anak pemimpin melakukan kesalahan, dilindungi benar-benar. Ya, sehingga mendengar hal ini, ya, Romawi, komandan Romawi mengatakan, lau kunta shadiqan la badnul ardi khairun min dhuriya. Kalau perkataan ente benar ini, demi Allah kematian itu menjadi lebih baik bagi kita. Ya, Anda sudah kena mentalnya itu, Pak. Melihat bagaimana kaum muslimin itu beribadah malam harinya, siang harinya jadi pendekar. Ya, ini luar biasa. Kemudian setelah itu, ya, komandan Romawi tadi bernama Mahan itu ingin menemui ya Khalid bin Walid. Atau ketika Khalid sampai di Yarmuk tadi, orang-orang mengatakan, ya orang-orang di sana mengatakan, ma'aqalal muslimin, betapa sedikit orang-orang muslimin. Ya 27.000 tambah 9.000, berarti 36.000 kurang lebih. Wa ma'aktsara Rum, dan betapa banyak orang-orang Romawi kayak rakyat waktu itu. Saking banyaknya. Ya, ada orang mengatakan itu kepada Khalid ibn Walid. Maka Khalid ibn Walid mengatakan, wailun laka atukhawifuni birum. Celaka ente, wallahi celaka. Apakah engkau ingin menakut-nakuti aku dengan orang Romawi yang sebanyak rayap itu, kata Khalid bin Walid. Kemudian beliau mengatakan, inna mataksurul junub bin nasr wa taqilul bihijran la bi'adadi rijal. Demi Allah, kata Khalid bin Walid, sesungguhnya kemenangan itu bukan dengan jumlah, akan tetapi kemenangan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah pasti akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang maksiat, orang yang membuat kesyirikan, wallahi mereka akan dibunuh sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bayangkan Khalid bin Walid. Ya, inilah yang dijuluki Saifun min Suyufillah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala yang terhunus untuk leher-leher orang kafir. Itu Khalid bin Walid Al-Mahzumi, anaknya Al-Walid bin Mughirah. Bapaknya nanti mati kafir. Ya, Al-Walid bin Mughirah itu mati kafir. Pembesar dia, pembesar Quraisy, nanti mati kafir. Kemudian ya Khalid bin Walid mengatakan, wallahi lawaditu anal asqara bari'a min wajhihi wa annahum at'aful adada. Demi Allah, sekiranya kudaku yang bernama Asqar
Yang tadi dipakai perjalanan dari mana, Pak? Irak ke Yarmuk, ya kan? Selama 5 hari menempuh jalan yang tidak pernah ditempuh manusia. Khalid bin Walid mengatakan, wallahi seandainya kudaku ini yang bernama Askor tidak sakit, mereka mau lipat kali jumlahnya, tetap saya lawan, kata Khalid bin Walid. Jangankan cuma 200.000, 400.000, 500.000, tetap saya lawan. Tidak pernah kita takut kepada mereka, ada Khalid bin Walid. Ya, tapi sayangnya kudanya sakit waktu itu, sehingga tetap dilawan. Kemudian setelah itu, Panglima Romawi bernama Mahan ingin bertemu kepada Khalid bin Walid. Seperti apa Khalid bin Walid? Ya, kok kurang ajar begini sama kita. Mereka nggak tahu kita seperti apa. Romawi dulu itu sekarang seperti Amerika, Pak. Ya, besarnya Romawi Persia itu besar tuh, empire besar luar biasa. Dan dulu orang-orang di masa jahiliyah, orang-orang Arab apabila ditimpa kemarau panjang, itu datang ke Romawi, ke Persia, mereka minta bantuan supaya dikasih makan, supaya dikasih minum, dikasih harta. Nah, dikiranya sama Mahan, panglimanya Romawi ini, Khalid bin Walid sama kaum muslimin datang untuk itu, gitu. Sama seperti nenek moyangnya dulu. Ya, sehingga di sini watulaba Mahan qaidur Rumi an yuqabila Khalid bin Walid fa kharaja ilaihi Khalid bin Walid faqal. Kemudian ingin bertemu Khalid bin Walid, kemudian Mahan ya berkata kepada Khalid bin Walid. Mahan mengatakan, "Inna qad alimna anna alladhi akhrajakum min biladikum al-juhdu wal ju'." Sesungguhnya kita tahu betul yang membuat kalian keluar dari Arab ke sini ini karena kalian lapar kan? Kalian haus kan? Kalian butuh uang kan? Kata Mahan kepada Khalid bin Walid. Ya. Kemudian fahallu ma ilayya u'ti kula rajulin minkum asrata dananir wa kiswah wa ta'aman wa tarji'una ila biladikum. Sudah, hitung orang-orang pasukan engkau ini, saya kasih satu orang tuh 10 dinar. Kemudian saya kasih kiswah ya, kayak kiswah Ka'bah itu. Kemudian saya kasih makanan yang paling enak, minta apa kalian? Kemudian sudah habis itu pulang kalian ke Madinah, ngapain kalian mau ke sini? Saya kasih. Kemudian kalau nanti tahun depan kalian masih ditimpa paceklik panjang, kalian datang lagi ke sini, saya kasih seperti ini lagi, kata Mahan kepada Khalid bin Walid, Pak. Ya. Kemudian Khalid bin Walid mengatakan ya kepada orang yang namanya Mahan itu, dia mengatakan, innahu lam yukhrijna min biladina ma Jakarta. Oh, kita orang keluar dari Madinah ke sini bukan seperti yang kau sebutkan itu, wahai Mahan. Tidak, kita keluar dari Madinah untuk dapat makanan, minuman, uang, dinar, dirham, tidak sama sekali. Ya, kata Khalid bin Walid. Beliau mengatakan, ghaira anna qaumun nasrubud dima. Kita orang ini dari Arab kecil memang. Kau lihat, ya cuma berapa dibandingkan Romawi, kecil memang. Tapi kita ada kaum dari Arab yang suka minum darah, Pak, kata Khalid bin Walid. Ya, kemudian beliau melanjutkan, wa annahu balaghana alla damal adyab min damir rum fajina bidzalik. Karena kita orang suka minum darah, kemudian kita dengar di dunia ini darah yang paling lezat di muka bumi adalah darahnya orang-orang Romawi, kata Khalid bin Walid. Fajina bidzalik, karena itulah kita datang ke sini, Bu. Bukan untuk supaya dapat makanan, bukan, tapi untuk membunuh dan meminum darah engkau, kata Khalid bin Walid. Kemudian gemeter langsung Mahan itu, Pak. Mendengar kalamnya Khalid bin Walid. Inilah pasukan, langsung kena mentalnya. Ya, kemudian setelah itu, summa tafaraqa wa tanazal al-abtal. Kemudian mereka langsung ya bertempur, orang-orang muslim sama orang Romawi bertempur dengan demikian hebatnya. Kemudian wa tajawalu minal harbi wa qamatil harbu ala sakin wa aqbalatir rum rafi'atan sulbanaha. Kemudian orang Romawi berteriak, mereka mengangkat salib-salib mereka. Ya, kemudian disebutkan walahum aswatun mus'ijatun karrodi. Kemudian mereka teriak sampai teriakannya seperti petir yang menyambar. Karena saking perangnya itu, Pak. Kemudian wal qasawisatu wal batorikatu tuharridum alal qital. Kemudian pendeta-pendetanya menyemangati orang Romawi untuk perang melawan kaum muslimin. Terjadilah peperangan yang luar biasa dahsyatnya. Wahum fi adadin wa uddatin lam yura mithluha. Mereka orang Romawi seperti ayat yang menyebar di mana saking banyaknya waktu itu. Ya.
Akan tetapi wa hamilal muslimuna 'ala rum hamlata rajulin wahid, tapi muslim terus bersatu di bawah kepemimpinannya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini Pak, nanti akan saya ceritakan biografinya insyaallah kalau ada pertemuan yang apa sih selanjutnya. Khalid bin Walid ini 80 kali memimpin peperangan ketika masih kafir atau sudah muslim ini. 80 kali memimpin peperangan tidak pernah kalah Khalid bin Walid, Pak. Salah satu korbannya yaitu kaum muslimin sendiri di perang apa, Pak? Perang Uhud. Habis kaum muslimin itu sama Khalid bin Walid. Ya, karena pasukan pemanah turun durhaka kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khalid bin Walid perang Badar enggak ikut. Makanya kalah Quraisy sama Khalid bin Walid, sama muslimin. Khalid bin Walid waktu itu sedang tijarah di Syam, enggak ikut perang. Uhud baru ikut perang dan muslimin dihancurkan sama pasukan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid nanti masuk Islam sebelum Fathu Mekah, sama Amr bin Al-As. Maka inilah kata Rasul SAW, nggak pantas orang seperti Khalid bin Walid ini kalau nggak masuk Islam. Cerdasnya luar biasa. Ini adalah pedang Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus untuk memenggal leher orang kafir. Kemudian di perang ini Pak, yang terakhir di perang ini meninggal yaitu Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, tokoh kufar dulu luar biasa. Ikrimah bin Abu Jahal ini memerangi Nabi. Sampai ketika Fathu Mekah, Nabi memasukkan namanya Ikrimah bin Abi Jahal adalah orang yang wajib dibunuh karena keras pertentangannya kepada Rasulullah SAW dulu. Kemudian Ikrimah bertobat, minta maaf kepada Rasulullah SAW, kemudian dimaafkan, bagus keislamannya. Di perang ini, ya Ikrimah mengatakan, melihat orang-orang Romawi yang banyak itu, dahulu kuntu qaltaltu Rasulullah SAW fi mawatina wa afiru minkumul yaum. Dahulu aku memerangi Rasulullah SAW sedemikian hebatnya waktu aku masih jahiliyah, terus sekarang aku lari dari kalian wahai orang-orang Romawi, kata Ikrimah bin Abu Jahal. Kemudian tumanada, beliau mengatakan, man bai'a 'alal maut, siapa yang mau baiat kematian, kata Ikrimah bin. Kemudian orang-orang yang ingin mati syahid membaiat bersama Ikrimah bin Abu Jahal. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal meninggal di perang Yarmuk. Tapi perang ini adalah kemenangan yang besar untuk kaum muslimin. Kemudian setelah itu kaum muslimin benar-benar menguasai Suriah, Syam. Dan Heraklius waktu itu mengatakan, wadda'an ya Suriah la liku abadaha. Ya, selamat tinggal wahai Suriah, sudah tidak ada pertemuan lagi setelah ini. Karena Heraklius tahu orang yang seperti ini tidak bisa dilawan. Ya, ini adalah kaum yang Khalid bin Walid mengatakan, mensifati mereka para sahabat Nabi itu, Pak. Disifati sama Khalid bin Walid, ya, oleh menjadi seorang yang luar biasa. Nanti Khalid bin Walid kirim surat kepada Romawi, aslim taslam, masuk Islam kau akan selamat. Wa illa, kalau kalian nggak mau masuk Islam wahai orang-orang Romawi, laqad ji'tukum bil qaum, kita akan datang membawa kaum, pasukan. Yang mana pasukan ini ya'syikunal mauta kama ta'syikunal hayatad dunya. Pasukan ini pasukan yang sudah al-ishq, itu mabuk kepayang, sudah jatuh cinta kepada kematian sebagaimana kalian jatuh cinta kepada kehidupan dunia. Masuk Islam, sehingga pasukan seperti nggak bisa dilawan, Pak. Dan ini adalah pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin ya menolong kita kalau kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin. Ya, akan tahu apabila kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepadanya dan ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebesar apapun, sekuat apapun musuh itu pasti akan dikalahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak itu di perang Badar, perang Khandaq, ya, di Mu'tah, di Khaybar, semua dihabisi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di Hunain juga nanti. Nah, sehingga adalah pelajaran bagi kita semua. Baik, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, demikian ya. Saya singkat cerita tentang Abu Bakar Siddiq. Intinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini Abu Bakar adalah orang yang paling terbaik ya setelah para nabi dan rasul. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Pak? Pak Budi? Tidak ada. Sudah ya?
Masya Allah untuk sejarah Islam yang luar biasa. Mengenai suatu peran-peran setiap peperangan kan takdirkan Allah ya intinya. Mawi mengatakan intinya kakaknya Islam. Jadi dengan berkaitannya rahmatan lil alaminnya Islam seperti apa satu? Karena Islam itu kafir. Iya. Baik. Bagus ya sebenarnya. Jadi ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, Islam itu tidak datang langsung dengan perang, tidak. Ya, Islam tetap secara asal yaitu apa Pak? Rahmatan lil alamin. Ya, Islam secara asal itu lemah lembut. Bukan hanya kepada manusia, hatta kepada hewan kita harus lemah lembut, kepada apapun itu makhluk hidup. Itu arif namanya, ya lemah lembut. Akan tetapi kenapa terjadi peperangan? Itu yang pertama biasanya ada sebabnya. Seperti Badar, sebabnya karena kaum muslimin diusir dari Makkah ke Madinah. Kemudian di Makkah itu mereka meninggalkan hartanya, dirampas sama mereka Pak. Kemudian anaknya ditinggalkan, keluarganya juga ditinggalkan, nggak boleh dibawa sama mereka. Sehingga ketika terjadi tijarah orang-orang Quraisy ini ke Syam membawa barang dagangan, maka Rasulullah SAW mengatakan, ambil hak-hak kalian yang kalian tinggalkan di Mekah itu hak kalian. Ya, itu jadi awalnya tidak perang, tapi waktu itu mereka langsung mengutus pasukan yang banyak untuk memerangi sehingga terjadi peperangan. Itu yang pertama. Yang kedua, thariqah Islam dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala tetap asalnya lemah lembut, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu ketika Khalid bin Walid tadi kirim surat ke Romawi yang mengatakan yang pertama kali aslim taslam, dan itu adalah surat Rasul juga. Artinya apa? Ad-da'watu ilal Islam, mendakwahkan mereka supaya masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, mereka diajak untuk masuk Islam dengan lemah lembut. Yang kedua, apabila yang mereka tidak mau masuk Islam, yang kedua mereka harus bayar jizyah namanya. Artinya mereka melakukan futuhat, pembebasan negara-negara, kemudian orang kafir harus tunduk sama Islam. Salah satu caranya adalah kalau nggak mau masuk Islam, mereka harus bayar jizyah, upeti kepada kaum muslimin. Ya. Kemudian kalau misalkan nggak mau masuk Islam, nggak mau bayar upeti, ya baru al-qital yang terakhir itu Pak. Yang terakhir yaitu peperangan. Itu pun nanti ditafsir lagi sama para ulama. Nggak semua kufar harus diperangi. Dibagi kufar itu ada kufar zimmi, ada kafir muahad, ada kafir harbi. Nah, kafir yang dijamin keselamatannya, kemudian kafir yang membayar pajak, kemudian kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, ini yang diperangi. Ya, sehingga tidak boleh orang itu juga gampang-gampang jihad ini tidak boleh. Jihad pun ada dakwahnya, ada thariqahnya, ada metodenya. Jihad seperti sholat, seperti zakat, ya ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya adalah al-qudrah, ya kekuatan, ya. Kemudian nggak boleh seorang melakukan jihad aja, tidak boleh. Ya seperti yang dilakukan banyak orang, dikit-dikit jihad. Jihad sama lawan siapa? Ya. Nah ini yang pertama, ajak masuk Islam. Kalau nggak mau bayar jizyah. Kalau nggak mau baru perang. Itu pun perang nanti masih ditafsir lagi. Kafir ada yang zimmi, muahad, ada yang kafir yang harbi. Kafir yang memerangi kita lah yang kita perangi. Ya, dan itu yang terjadi kepada mereka orang-orang Romawi. Mereka mengirim pasukan untuk memerangi kaum muslimin. Ya, bahkan nanti di perang Mu'tah itu, ya, nanti akan saya ceritakan insyaallah. Perang Mu'tah itu mereka membunuh dubesnya kaum muslimin. Sebabnya duta besar yang dikirim utusan Rasulullah SAW dikirim untuk mengirim surat kepada Heraklius, kemudian di tengah jalan dibunuh sama orang Romawi, ya dari kabilah Al-Ghassasin namanya. Ya, jadi kabilah Ghassasin itu asalnya dari Yaman, tapi dia pindah ke Romawi, kemudian ikut agamanya Romawi. Ya namanya Ghassasin. Ya, kalau orangnya biasanya belakangnya nama Ghassani gitu. Kemudian kabilah dari Yaman yang pindah ke Persia itu kabilah Manazirah namanya. Ya, biasanya namanya Munzir. Nah, dutanya Rasulullah SAW dibunuh sama mereka.
sehingga ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Sampai sekarang Pak, duta itu boleh dibunuh nggak? Sampai sekarang nggak boleh dibunuh. Duta Amerika misalkan di sini diganggu boleh nggak? Boleh. Kenapa? Utusan dia. Dari dulu sudah seperti itu Pak. Dan ini dutanya kaum muslimin dibunuh sama Romawi, sehingga ini nggak bisa dibiarkan. Sehingga Rasul SAW menyiapkan pasukan, ya, dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah, meninggal semuanya nanti. Yang Ja'far putus tangannya itu, Ja'far bin Abi Thalib. Nah, sehingga inilah ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, tidak semua itu tentang jihad, tidak. Ya, tapi harus ada thariqahnya, yaitu diajak masuk Islam. Kemudian kalau nggak mau bayar jizyah, kalau nggak mau baru qital, ya baru ada jihad. Sehingga Islam tetap rahmatan lil alamin. Tidak semua itu kekerasan, jihad tidak. Ya, asalnya Islam adalah yaitu arifku, lemah lembut kepada semua orang, makhluk hidup. Bukan cuma orang, hayawan. Ya, Rasulullah SAW kan mengajarkan kepada kita, apabila kita ini fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian ingin menyembelih itu, ya hewan, ya kan? Menyembelih hewan itu perbaikilah kalian menyembelih, tutup matanya, jangan lihatkan dia ketika disembelih, jangan. Itu sudah ada ajaran. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian ingin membunuh, perbaguslah pun dalam membunuh. Ya, itu ada fikihnya Pak, insyaallah taala. Baik, soal lain? Ada Pak? Gak ada ya? Sudah lewat jauh Pak ya katanya. Baik, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Ya, semoga yang sedikit dari saya ini bermanfaat, kemudian bisa menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya pesan ana, ajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mencintai Al-Fatihah. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai Abu Bakar dan Umar seperti antum semua mengajarkan kepada anak-anak antum dalam membaca Al-Fatihah. Karena ini termasuk akidah Pak. Ya, dalam usul sunnah, syarh sunnah semua disebut tentang fadlu sahabat. Dan tokohnya sahabat adalah Abu Bakar dan Umar. Nanti di zamannya Utsman baru ada fitnah itu. Ya, ketika panjang sebenarnya kalau saya ceritakan, nggak akan cukup, antum sudah lelah. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ya, biidznillahi ta'ala. Kita cukupkan Bapak-bapak sekalian. Ya, semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.